Pemirsa, dugaan kesalahan rekapitulasi melalui aplikasi Sirekap ini terjadi di sejumlah daerah. Bahkan saat ini aplikasi Sirekap mendapat rating 2,7 atau masuk dalam kategori buruk di Google Play Store. Aplikasi ini dihujani dengan peringkat buruk karena diduga menggelembungkan suara salah satu paslon. Dan untuk membahasnya kita akan bahas bersama dengan narasumber kita ya. Ada pengamat politik Ray Rangkuti dan pakar keamanan cyber ada Mas Alphonse Tanujaya. Selamat siang, selamat pagi, masih siang masih pagi ya, masih pagi siang. Mas Ray dan Mas Alphonse, selamat pagi. Apa kabarnya? Terima kasih. Pagi, ya. Sudah bergabung bersama kami. Terima kasih. Kita ke Mas Alphonse dulu kali ya. Mas Alphonse, kalau Anda melihat adanya kegagalan atau ya kegagalan dalam aplikasi yang dikeluarkan oleh KPU ini, tanggapan Anda seperti apa nih, Mas Alphonse? Secara aplikasi memang Sirekap ini banyak mendapat sorotan ya. Dan terjadi angka yang salah itu menurut pengamatan kami terjadi secara merata ya. Jadi mungkin perlu diluruskan juga. Kalau memang ini hanya terjadi pada satu paslon, silakan diberikan buktinya, karena menurut penelusuran kami di internet itu terjadi pada ketiga paslon, jadi semuanya menggelembung. Jadi memang kalau hanya terjadi pada satu paslon itu masalah besar, itu sesuatu yang perlu ditindaklanjuti dan memang itu patut dicurigai ada hal yang melanggar hukum. Tapi kalau terjadi secara merata di semua paslon, kemungkinan besar itu memang kesalahan sistem atau memang programmernya perlu belajar lagi lah. Nah, memang kita lihat kurang pintar programnya. Jadi mana ada orang yang total suara di TPS itu bisa lebih kecil daripada suara yang diperoleh paslon. Itu belajar di mana itu programmernya gitu loh. Itu kan simple logic yang sangat harus diterapkan gitu loh. Kalau udah totalnya lebih gede, lebih kecil daripada suara salah satu paslon, ya nggak boleh di-upload dong, nggak boleh diloloskan. Hal kecil seperti itu yang perlu menjadi perhatian. Katanya pakai AI apa yang sekurang cerdas itu gitu. Betul. Ya, kita ke Mas Ray, mungkin Mas, tanggapan Anda bagaimana ini? Karena hasil dari teman-teman kita yang di lapangan, ada juga petugas KPPS, tadi juga sempat berbincang dengan kami bahwa di salah satu paslon saja ini yang mengalami kenaikan berkali lipat begitu, sampai 9 kali lipat, bahkan datanya tidak bisa diubah, langsung terverifikasi. Tanggapan Anda bagaimana dengan yang terjadi di lapangan? Kalau penjelasan Bung Alphonse itu kan terjadi di semua paslon ya. Cuma pertanyaan berikutnya polanya kayak apa gitu? Apakah dalam satu paslon tertentu konsisten naik terus gitu ya? Sementara di paslon yang lain konsisten di bawah gitu. Nah, kalau yang kita lihat ini kan polanya melebihi suara yang ada di TPS kan. Nah, jadi kalau yang lainnya bagaimana? Apakah juga ada upload suara yang sesuai dengan jumlah di TPS tapi sifatnya lebih gitu, bukan kurang gitu. Nah, mungkin itu perlu kita lihat tuh. Kalau ternyata di satu paslon semuanya naik gitu ya, uploadnya gitu, tapi di paslon yang lain justru kurang semua gitu, ya tentu juga layak diperhatikan serius, kan? Apakah ini satu pola yang berlaku atau ini semata-mata karena ketidakmampuan atau ketidakcanggihan teknologi kita atau human error kan gitu. Kita kan selalu nggak pernah melihat orang sebagai salah kan, jadi ada kesalahan gitu kira-kira, itu satu. Nah, yang kedua, sejak dari awal sudah kita ingatkan bahwa IT ini ya jangan dibuat gagah-gagahan gitu loh. Nah, ini kan kita selalu itu sudah sepanjang 4 kali pemilu setidaknya selalu menggunakan IT untuk melakukan rekapitulasi perhitungan suara cepat, tapi selalu masalah kok tiap pemilu gitu. Dan saya kira ini kali pertama masalahnya lebih lebih buruk gitu. Kalau pemilu sebelumnya itu kan lebih karena hang ya. Data masuk dengan ribuan atau bahkan puluhan ribu sekaligus lalu hang gitu loh. Di angka 30-40% dari perolehan suara atau input data secara menyeluruh gitu. Dan setelah itu mati, nggak akan bisa kita kejar lagi gitu. Tapi kalau yang sekarang hang kayaknya nggak ada hangnya,
Tapi itu tadi input datanya nggak tepat seperti yang terjadi di TPS gitu. Nah, yang terjadi sekarang adalah kan maksud dari Sirekap ini kan untuk selain untuk memberi informasi cepat kepada masyarakat, tapi juga untuk menjaga jangan sampai rekapitulasi perhitungan manualnya itu dimainin gitu loh kira-kira. Artinya Sirekap ini mengontrol yang manual. Nah, yang terjadi sekarang sebaliknya. Yang manual mengontrol Sirekap gitu. Mas Rey, kita tahan dulu. Mas Rey, kita ke Mas Alfon. Mas Alfon, ini ada sebagian pihak yang menilai ada backdoor di balik aplikasi ini. Ada orang yang mengontrol perolehan atau mengerek suara tertentu sehingga menguntungkan paslon tertentu. Tapi jangan dijawab dulu ya, Mas Alfons. Kami akan kembali pemirsa usai jeda berikut ini. Pastikan Anda tetap bersama kami di iNews Today.